saudara-saudara sekalian, kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kamu katakan ya Bapa bahwa kami sangat mengasihi-Mu. Haleluya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sama-sama kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih dalam lagi kita mau datang di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, aku mengasihi Engkau dengan sepenuh hatiku. Kami mengasihi-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Hanya Kau Tuhan yang tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanya untuk hanyalah menyenangkan hati-Mu. Sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, Raja kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Allah yang baik dalam hidup kami.
Bapa. Haleluya. Kami mau katakan Bapa, bahwa kami sangat mengasihi Engkau. Kami sangat mencintai tiadalah seperti Engkau, tiadalah seperti Engkau Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan hanya Engkau Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan hanya untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, kuasa-Mu tak terbatas. Kami dipersekutukan, dipersatukan dari berbagai wilayah untuk menandakan kasih dan kuasa Tuhan yang heran dan hebat di tengah-tengah kami. Tuhan, pujian dan penyembahan hanya bagi Engkau. Izinkan kami mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami sekalian dengan Roh-Mu yang kudus. Dan ambil alih pemberitaan firman dengan sempurna. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudari-saudari sekalian, selamat sore. Mungkin di Indonesia Timur sudah mau menjelang malam, dimanapun Anda berada. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan. Di bulan ini keseluruhan SEMA dari semua di STT Betel membahas mengenai nasionalisme umat Allah. Itu sebagai sebuah respon terhadap tugas dan panggilannya. Nehemia 6 ayat 16. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Nah, hal ini terjadi di dalam pembangunan bait suci ketika umat Allah kembali dari Babylon, maka hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, Hagai, Sakaria, dan Maliaki untuk membangun bait suci Tuhan. Nah, mereka menghadapi sebuah kesulitan dan kesukaran karena kurang lebih 18 tahun oleh pemerintah Babilonia, maka mereka berhenti membangun bait suci. Nah, tetapi Darius memberikan dekret yang baru sehingga mereka bisa membangunnya dalam waktu yang sangat cepat. Maka Nehemia mendeklar, Nehemia mengatakan ketika semua musuh kami mendengar itu, musuh yang datang dari internal umat Israel maupun dari eksternal, dikatakan takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Nah, ini yang disampaikan oleh Nehemia. Nehemia adalah salah seorang pejabat penting di negeri pembuangan kala itu. Tetapi ketika Tuhan memberikan kesempatan baginya pada zaman Artasasta untuk kembali membangun
tembok dari Yerusalem, ada dua hal yang sangat penting untuk pembangunan secara spiritual, demikian juga untuk pembangunan secara sosial. Nehemia membangun di dalam dua hal itu. Karena dia membantu umat Allah kala itu membangun tembok dari Yerusalem supaya mereka bisa dengan aman, supaya bisa dengan sejahtera untuk melakukan peribadatan dan kehidupan sosial setelah mereka kembali dari pembuangan. Nah, saudara, kalau berbicara mengenai nasionalisme, maka nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan termasuk Nehemia adalah hamba Tuhan dengan nasionalisme yang sangat tinggi sekali. Sekarang kita perlu tahu, ada apa sih dengan nasionalisme? Coba diklik di berikutnya. Jadi bagaimana umat Allah itu memberikan respon terhadap panggilannya? Coba diklik lagi. Oke, baik. Baik. Nah, apa yang kita katakan dengan nasionalisme? Ternyata di dalam kamus bahasa Indonesia, nasionalisme itu sebuah paham. Sebuah ajaran untuk mencintai bangsa, mencintai negeri. Atau kalau dikatakan nasionalisme itu adalah sifat kenasionalan seseorang. Nasionalisme itu adalah kesadaran keanggotaan di dalam suatu bangsa yang secara potensial dan secara aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, mengabadikan identitas, membangun integritas, membuat masyarakat ke dalam kemakmuran. Nah, itu yang dikatakan dengan sebuah kekuatan bangsa, maka setiap orang yang punya nasionalisme yang tinggi, maka dia akan memiliki semangat kebangsaan. Kita 2 hari yang lalu itu sangat penting bagi TNI, oleh karena ada sebuah selebrasi yang sangat besar. Mereka declare, mereka mengatakan mereka cinta negeri, cinta bangsa, maka mereka berani mempertaruhkan hidupnya, mempersembahkan nyawanya, memberikan dirinya bagi bangsa dan negara. Sebagai orang Indonesia kita pasti tahu bagaimana para pahlawan itu mencurahkan darahnya untuk merebut kemerdekaan. Kita yang menikmati kemerdekaan itu, apakah punya semangat nasionalisme yang sama juga? Jadi kalau kita mau mengatakan saya punya semangat nasionalisme, maka kita cinta bangsa sama seperti Nehemia. Mencintai bangsanya, mengasihi bangsanya, dia rela menghadap raja untuk membangun negerinya. Dia rela bolak-balik dari negeri perjanjian ke negeri Persia kala itu untuk meminta bantuan agar pembangunan tembok Yerusalem itu bisa tercapai. Dan saudara sekalian, nasionalismenya itu sangat tinggi. Dia tahu dia sebagai orang asing yang kadang-kadang identitasnya itu mungkin bagi banyak orang disembunyikan. Karena apa? Karena ketakutan. Kemudian nyawanya akan terancam kalau dia berani untuk mendeklar dia sebagai orang asing dan mau membela bangsanya, bisa saja dia dicopot dari kedudukannya. Tetapi Nehemia di dalam doa dan puasa, dan dia memberikan pengakuan kepada raja. Aku boleh ada di dalam istana raja. Tetapi tembok Yerusalem itu ada di dalam reruntuhan. Umat Allah ada di dalam kesulitan. Kemudian raja mengatakan, apa yang engkau kehendaki? Dan saudara sekalian di dalam leadership, maka Nehemia ini adalah orang yang jago strategi. Dia mengatur bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan raja. Dia mengatur bagaimana dia supaya bisa punya perjalanan kembali ke negeri perjanjian. Dia menghimpun sejumlah tokoh-tokoh yang bisa membantunya. Dia mengatur strategi. Malam hari dia naik kuda untuk melihat betapa parahnya tembok dari Yerusalem itu dan berapa biaya yang harus dia bangun. Nah, saudara sekalian, sebagai orang yang memiliki sifat nasionalisme, maka di dalam bagian yang lain, Nehemia pernah berdoa kepada Tuhan, biarlah dengan belas kasihan-Mu, ingatlah apa yang aku lakukan demi bangsa ini. Bukan berarti dia mau dihargai, tidak. Tetapi Nehemia mau mempersembahkan dirinya bagi umat Allah. Karena dia tahu dia adalah hamba Tuhan. Di slide yang berikut, saudara, kenapa kita perlu untuk melihat nasionalisme? Coba.
Nah, nasionalisme itu menjadi penting karena berbicara mengenai kedaulatan. Kedaulatan NKRI ada di tangan penduduknya. Ada di tangan kalau kita mau mengatakan TNI Polri itu akan berusaha menjaga kedaulatan dari negeri. Mengapa? Karena itu adalah identitas. Nasionalisme kita diperlihatkan identitas kita sebagai warga bangsa. Saya dengan Anda punya KTP, identitas diri. Dan kita kalau ke luar negeri bawa paspor untuk memperlihatkan identitas kita. Jadi kalau orang bilang paspor hijau, oh ini pasti orang Indonesia, identitas. Jadi kalau kita pergi kemanapun kita bawa identitas diri itu. Kecuali kalau dia tidak memiliki semangat untuk membangun kedaulatan dari bangsanya. Nah, saudara, kalau kita berbicara nasionalisme, maka kita sedang berbicara memori. Belajar sesuatu di dalam sejarah. Kita ada di dalam Nusantara, Nusa dengan antara. Bangsa ini terbentuk dari narasi-narasi, dari cerita-cerita, dari perjuangan-perjuangan, dari komunitas raja-raja, dari suku-suku, dari bahasa-bahasa, dari budaya-budaya yang kita mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kita berbicara nasionalisme, memori apa yang ada? Apa yang ada di dalam ingatan kita? Ketika kita berbicara sebagai orang yang memiliki sikap nasionalisme, maka harus kita cek ada memori apa, ada ingatan apa. Semua orang yang berbicara nasionalisme maka dia sedang berbicara solidaritas. Kalau para pahlawan itu mereka berjuang membangun satu dengan yang lain, solidaritas. Solidaritas kemanusiaan, solidaritas kebersamaan, solidaritas toleransi, membangun kebersamaan sebagai warga bangsa. Jadi coba kita cek saya ini orang nasionalis apa enggak? Apakah ada solidaritas di dalam diri kita? Nah, saudara sekalian, nasionalisme itu berbicara mengenai warisan. Warisan apa, nilai apa, value apa yang kita bisa sumbangkan atas bangsa ini. Bukan hanya masa sekarang, juga pada generasi yang akan datang. Jadi kalau kita memiliki semangat nasionalisme, maka kita berbicara apa yang kita kerjakan untuk menjaga kedaulatan. Kedaulatan diri, kedaulatan STT Battle Indonesia, kedaulatan gereja kita, kedaulatan dari keluarga kita, kedaulatan bangsa kita. Memori apa yang kita bisa sumbangkan. Hal apa yang kita ingat. Kalau Anda sekarang dengan saya, kita harus mengalami pandemi. Barangkali banyak yang terekam di dalam memori kita. Khususnya Anda yang sudah semester 3 dan seterusnya. Oh, di kampus seperti ini. Ada apa dengan interaksi dengan dosen. Ada memori yang kita bangun bersama. Ada chapel bersama di lantai tertentu. Ada chapel bersama di gereja. Nah, barangkali ingatan-ingatan itu yang membuat kita ada di dalam semangat kebersamaan, solidaritas. Nah, saudari sekalian, kalau kita memiliki semangat nasionalisme, warisan apa yang kita akan persembahkan bagi adik kelas kita, bagi gereja kita, bagi sekolah minggu kita, bagi keluarga kita. Nah, karena warisan benda itu gampang untuk hilang. Tetapi warisan apa yang kita bisa sampaikan? Value apa yang kita bisa sampaikan kepada orang-orang lain setelah kita? Jadi siapapun kita bukan hanya sekedar pahlawan bagi bangsa dan negara yang kita sebut memiliki sikap nasionalisme, tetapi kita pun sebagai pelayan Tuhan. Entah itu mahasiswa, entah itu dosen, entah itu karyawan, pelayan Tuhan, entah siapapun. Semua kita perlu membangun semangat nasionalisme. Karena itu sangat penting. Kita perlu belajar dari Nehemia. Apa yang didedikasikan bagi bangsa dan negaranya. Itu terrecording, tercatat di dalam sejarah. Value-value yang ditanamkan, keberanian yang ditanamkan. Nah, itu ada di dalam histori. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa contoh bagaimana umat Allah, karena ini nasionalisme perjanjian lama. Bagaimana kita melihat
orang-orang yang memiliki sikap yang sangat luar biasa. Coba di slide yang berikut. Nah, saudara sekalian, kita perlu belajar dari mereka. Apa yang mereka berikan, apa yang mereka sumbangkan bagi bangsa dan negaranya. Saudara sekalian, seorang tokoh yang sangat fenomenal di dalam Alkitab itu adalah Rut. Berani mengambil keputusan yang sangat radikal. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau. Selain daripada maut. Wow, ini perempuan keren. 3 janda pulang kampung. Saudara, karena apa? Karena Naomi pindah dari Bethlehem bersama dengan suaminya dan anaknya. Mereka hijrah ke tanah Moab karena kelaparan. Kesulitan, ada sebuah tragedi yang sangat luar biasa. Sayang sekali ketika mereka mulai berdiam di tanah Moab, anak-anaknya Naomi ini menikah dengan perempuan Moab. Nah, saudara sekalian, kisah di dalam kitab Rut sebagai narasi yang paling populer di dalam masyarakat Israel, hikayat yang sangat populer. Di dalam kisah itu disampaikan, kitab Rut itu sangat pendek sekali, bahwa pada akhirnya Naomi kehilangan suami, Rut kehilangan suami, Orpa kehilangan suami. Jadi dalam satu rumah ada 3 janda yang tidak jelas masa depannya. Sebagai seorang wanita yang normal, Ibu Naomi ini sangat bijak sekali. Dikatakan, oke, go home, kembali ke rumah orang tuamu. Kembali ke sanak saudaramu. Sebab engkau masih muda, engkau masih bisa menikah. Ketika saudara sekalian, Orpa memilih kembali ke komunitasnya, itu pilihan yang sangat natural, sangat manusiawi. Tetapi Rut mengatakan, jangan desak aku meninggalkan engkau. Jangan suruh aku pulang tanpa mengikuti engkau. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu aku pilih sekarang menjadi bangsaku. Allahmu menjadi Allahku. Saudara, ini tidak mudah. Karena apa? Karena Rut di negerinya cukup mapan. Ada kecukupan makanan dan pakaian, ada kenyamanan dan ketentraman. Dia bisa memilih untuk menikah dengan siapapun. Tetapi ada keputusan yang sangat radikal yang diambil oleh Rut kala itu, dia ikut dengan Naomi. Coba kita lihat di slide yang berikut. Nah, saudara sekalian, kalau kita cek, kita belajar dari apa yang terjadi dengan Rut ini. Yang pertama, di dalam keputusan yang radikal itu, Naomi ini dengan Rut akhirnya kembali ke Bethlehem. Nasionalisme daripada Rut itu diuji. Kitab Rut itu punya tema namanya Goel, Redeemer, penebus. Saudari sekalian, apa yang dilakukan oleh Rut, kenapa dianggap keputusannya sangat radikal? Identitas dirinya sebagai warga Moab ditinggalkan. Dia memilih untuk meninggalkan Moab sebagai negerinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan sahabat-sahabatnya, juga meninggalkan harta bendanya. Ini sama persis seperti yang dilakukan oleh Abraham. Leha. Dengan sekarang, kalau dengan Rut itu dia katakan, aku meninggalkan semuanya. Memilih untuk bersama-sama dengan Naomi. Identitas dirinya sebagai warga Moab itu ditinggalkan. Hal yang kedua, iman yang sangat luar biasa, imannya sangat radikal. Karena dia berani mendeklar bahwa Allahmu Allahku. Saudari sekalian, ini sebuah keputusan yang sangat hebat sekali bagi seorang yang bernama Rut. Dia masih muda belia. Dia bisa menata dirinya di negerinya pada saat itu. Tetapi keputusannya yang sangat radikal itu
Dia memperbaharui imannya. Jadi bukan hanya nationality-nya, tetapi imannya pun diperbaharui. Dia ikut dan dia percaya dengan Yahweh. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi kala itu? Bahwa integritasnya Ruth itu ketika balik ke Bethlehem sekarang diuji. Ketika orang-orang tahu Naomi pulang kampung, dikatakan, oh Naomi pulang. Naomi katakan, jangan berikan aku nama Naomi. Berikan aku nama Mara sebab sangat pahit kehidupanku. Nah, saudara sekalian, ketika dia pulang kampung, tentu saja semua situasi sudah berubah. Sekarang Ruth harus bekerja keras, menjadi pemungut jelai. Setiap hari dia harus pergi mencari makanan bagi dia dengan mertuanya. Dia bekerja di ladangnya Boas, bekerja dengan orang lain. Ingat statusnya sekarang menjadi goib, orang asing. Dia bukan lagi warga Moab, tetapi sekarang sebagai orang asing ada di Bethlehem. Hak hidupnya tidak terjamin. Tetapi keputusan yang radikal sudah diambil oleh Ruth dengan Naomi kala itu. Khususnya ini untuk Ruth. Dan saudari sekalian, apa yang harus dialami oleh Ruth kala itu. Dia harus berdiri atas kebenaran dan keadilan. Ketika dia dengan setia ada di dalam ladangnya Boas. Dia mengatakan, tolong kembangkan sayapmu, aku perlu ditebus. Saudari sekalian, ini berurusan dengan harga diri juga. Sebagai orang asing dia minta perlindungan kepada Boas. Boas katakan tidak mungkin sebab ada kerabat yang lebih dekat. Saudari sekalian, malam hari dia pergi ke pengirikan yang notabene adalah tempatnya laki-laki. Kalau seandainya ada orang tahu bahwa Ruth pergi ke sana, dia bisa dirajam dengan batu bagaimana hukum tradisi kala itu. Tetapi Ruth dengan Boas itu berdiri atas hukum. Saudari sekalian, Boas membawa ke pengadilan pintu gerbang. Apa yang terjadi di pintu gerbang harus ada yang menebus. Maka dengan pertolongan Tuhan, Boas menebus Ruth karena apa? Keluarganya, saudara-saudaranya yang dekat dengan dia, tidak ada yang berkenan untuk menebusnya. Nah, saudari sekalian, kita tahu bersama bahwa dari Ruth akan datang menjadi apa? Menjadi leluhur dari Daud dan leluhur dari Mesias. Kenapa Ruth ini dikenang sebagai perempuan yang luar biasa di dalam kitab suci? Karena dia membawa garis keturunan Redeemer, God perbudakan. Nasionalisme kaitannya dengan kemerdekaan. Kalau kita mau mengatakan, aku memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, memelihara komitmen merdeka, jangan lagi diperbudak oleh dosa. Di dalam perjanjian baru, jelas Paulus selalu mengingatkan kamu sebagai orang merdeka, jangan lagi diperbudak oleh dosa. Kalau orang diperbudak oleh dosa, berarti ada di dalam perhambaan dosa. Maka orang Israel, apa yang menjadi identitasnya orang Israel? Bangsa merdeka yang diselamatkan, yang dibebaskan dari Mesir. Maka di dalam kredo, di dalam pengakuan umat Israel, aku percaya bahwa Yahweh yang membebaskan keluar dari Mesir. Nah, saudari sekalian, ini penting. Jadi kalau mau membangun sifat nasionalisme, kita akan berdiri di atas kebenaran, memiliki komitmen yang tinggi memeliharanya. Nah, kalau orang Indonesia mengatakan mengisi kemerdekaan itu secara baik. Nah, ini bagi umat Israel. Jadi hal yang penting adalah komitmen yang tinggi memelihara kemerdekaan. Di slide yang berikut. Nah, saudara sekalian, mempercakapkan mengenai komitmen kita bagi kemerdekaan atau nasionalisme kita. Nah, saudari sekalian, kita perlu melihat bahwa umat Israel yang diselamatkan itu. Nah, siapa mereka? Nah, saudari sekalian, komitmen sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Musa mengatakan kepada umat Israel, hati-hati, be careful umat Allah. Sebab engkaulah umat yang kudus, Am Kadosh Israel. Bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih, chosen people. Yang dipilih oleh Tuhan. Yang ditetapkan oleh Tuhan Allahmu. Dari segala bangsa di muka bumi. Menjadi umat kesayangannya. Menjadi segulanya Allah. Umat kesayangan.
Nah, ini tentu saja adalah sebuah hak yang sangat istimewa. Sebuah fasilitas yang sangat istimewa yang dimiliki oleh umat Israel. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa memiliki semangat nasionalisme bagi umat Israel, maka dia selalu mengatakan aku adalah umat pilihan walaupun kadang-kadang keblinger juga. Itu yang dikritik oleh Yohanes. Engkau mengatakan engkau umat Allah, engkau mengatakan adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, keturunannya Abraham, engkau keturunannya ular beludak. Karena apa? Identitasnya tidak cocok dengan apa yang dikerjakan, tidak cocok dengan apa yang dilakukan. Setiap orang yang memiliki semangat nasionalisme, dia tahu identitasnya sebagai umat yang dipilih oleh Allah. Kalau kita adalah mahasiswa yang terpilih, guru yang terpilih, dan karyawan yang terpilih, untuk apa? Sebuah tugas, sebuah misi yang khusus. Orang Israel dikatakan sebagai segula Allah, umat kesayangan. Dan kalau kita ini adalah orang yang ditebus oleh Kristus, darahnya tercurah bagi kita, maka identitas kita yang baru itu sebagai umat Allah harus dipelihara. Di slide yang berikut. Selain kita memelihara identitas sebagai umat Allah, maka apa yang harus kita perbuat? Nah, saudara sekalian perhatikan. Orang Israel selalu dikatakan kuduslah kamu. Sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Supaya kamu menjadi milikku. Nah, saudara sekalian, apa yang mau disampaikan? Orang Israel kalau dikatakan dia bangsa yang merdeka, identitasnya sebagai umat pilihan, maka selalu diwanti kuduslah kamu sebab aku adalah Tuhan Allah yang kudus. Israel disendirikan. Israel itu dihususkan oleh Allah. Tentu saja misinya pun khusus. Tugasnya adalah khusus. Dipisahkan oleh Tuhan sendiri menjadi umatnya. Menjadi miliknya. Jadi kalau orang Israel dia sadar bahwa dia adalah milik Allah. Maka mereka selalu dikatakan umat Allah yang kudus. Am Kadosh Israel. Itu ungkapan yang sangat populer. Karena mereka percaya mereka dipilih oleh Tuhan. Ditentukan oleh Tuhan sebagai umat yang kudus. Nah, saudara sekalian, secara apik, secara baik, Rasul Petrus mengangkat ini di kemudian hari ketika dia berbicara kepada gereja. Untuk apa? Bahwa kamu adalah umat yang kudus. Dia mengutip apa yang dicatat di dalam kitab Keluaran 19. Itu pemulihan umat Allah. Engkau sudah melihat bagaimana aku menatang engkau sama seperti Raja Wali menatang anaknya sendiri. Sehingga engkau bagiku adalah umat yang kudus. Harta kesayangan. Supaya engkau menjadi kerajaan imam. Dengan demikian engkau bisa menjadi saksi dimanapun. Kekudusan bukan hanya lip service. Kekudusan di dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan. Sebagai mahasiswa teologi. Kekudusan di dalam pikiran. Kekudusan di dalam perkataan. Kekudusan di dalam perkuliahan. Kekudusan di dalam pelayanan. Kekudusan di rumah, di tempat kos, di gereja, dimanapun. Ini menjadi identitas kita. Saya adalah mahasiswa STTBI yang membangun nasionalisme saya dengan cara apa? Dengan memelihara hidup yang kudus. Ingat, darah Kristus tertumpah bagi kita. Untuk membasuh segala dosa kita. Termasuk dengan menggunakan teknologi. Perlu kekudusan. Tidak ada bullying. Tidak ada pornografi. Tidak ada hal-hal yang negatif. Sekalipun bisa kita mengakses apapun. Di handphone, di iPad, di dalam laptop kita. Tuhan memanggil kita, memisahkan kita. Anda yang mahasiswa baru dikhususkan untuk semester ini. Walaupun kuliahnya kuliah daring. Engkau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga jangan sia-siakan kesempatan, fasilitas yang diberikan oleh Tuhan. Komitmen untuk menjaga kekudusan. Jadi bukan hanya umat Israel. Tetapi kita juga umat Allah. Gereja Tuhan. Orang percaya kita adalah kekasih Tuhan yang harus menjaga kekudusan sebagai identitas kita. Orang yang sudah diselamatkan dan orang yang merdeka. Selanjutnya di slide yang berikut.
Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang kita perlu tahu? Bahwa kita ini adalah orang yang memiliki sikap nasionalisme. Saudara komitmen di dalam beribadah. Saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Yosua. Pada akhirnya setelah dia berperang, umurnya sudah sangat lanjut kala itu. Dia ada di medan pertempuran, usia 80 tahun masih menjadi panglima perang. Wow, keren. Dia berusaha semaksimal mungkin melanjutkan tugas yang diberikan oleh Musa kepadanya. Nah, saudara sekalian, di Yosua itu di sepanjang hidupnya adalah seorang tentara, seorang panglima perang. Tetapi ketika dia sudah mau menyelesaikan masa pelayanannya, dia katakan demikian kepada umat Israel. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. Dan di Mesir, beribadalah kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, sekarang aku dan seisi keluargaku memilih beribadah kepada Tuhan. Komitmen ibadah. Saudara sekalian, Yosua tidak minta piala yang gede di akhir dari prestasinya. Yosua tidak meminta sebuah batu dipahat atas namanya. Yosua tidak meminta tugu proklamasi untuk mengenang namanya. Yosua tidak meminta penghargaan yang biasa diberikan oleh dunia. Tetapi declaring akhir adalah aku dan seisi keluargaku memilih beribadah kepada Tuhan. Nah, ini sebuah tindakan, sebuah sifat yang sangat luar biasa. Dia tidak minta embel-embel sebagai pahlawan untuk dihargai, untuk diberikan sebuah trofi, untuk sebuah medali. Itu tidak dicari oleh Yosua. Tetapi ketika di dalam pidato perpisahan itu, sekarang engkau boleh memilih kepada siapa engkau beribadah. Kepada Allah di mana dulu nenek moyangmu beribadah, atau kepada Yahweh. Aku dengan seisi keluargaku beribadah kepada Tuhan. Sifat nasionalisme itu terbentuk sejauh mana kita taat beribadah kepada Tuhan. Sejauh mana kita membangun doa-doa pujian dan penyembahan kita. Sejauh mana kita cinta akan firman Allah. Sejauh mana kita tekun di dalam pelayanan kita. Sejauh mana kita rela dibentuk, diproses oleh Tuhan. Sejauh mana kita mendedikasikan seluruh perkuliahan kita sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita mendedikasikan tubuh, roh, dan jiwa kita sebagai ibadah yang sejati di hadapan Allah. Saudara, ini penting. Saudara, nasionalisme yang tidak muluk-muluk, saudara sekalian, sebagaimana yang dilakukan oleh dunia. Nah, tetapi kita perlu belajar daripada Yosua ini. Pada akhirnya yang dia pilih, beribadalah dengan setia. Tulus, ikhlas, tidak neko-neko, tidak maunya aneh-aneh. Tetapi maunya menyenangkan Tuhan. Nasionalisme yang lain, coba kita cek di slide yang berikut. Nah, saudara sekalian, ada banyak hal ternyata yang kita perlu lihat. Oke, next. Nah, saudara, bagaimana kita bisa membangun ibadah kita tergantung sejauh mana kita cinta Tuhan. Orang lain, kalau tadi Nehemia dari Persia kembali ke negeri Kanaan, atau kebalikannya adalah Rut orang asing menjadi orang Israel, ini berbeda juga halnya dengan Daniel. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Di ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti biasa dilakukannya. Saudara, kala itu Daniel orang penting di negeri Babilonia, termasuk juga ke Persia. Saudara, ketika zaman Darius berkuasa, maka Daniel ini mendapat sebuah kesempatan yang istimewa dari Darius. Nah, saudara sekalian, dia berkenan di hatinya Darius. Dia pintar bisa mengelola ekonomi. Di dalam kepemimpinan dia setingkat dengan Perdana Menteri. Bahkan di awal-awal dikatakan
Darius bermaksud mengangkatnya lebih lagi. Tetapi itu membuat cemburu orang-orang yang ada kala itu di dalam kerajaannya Darius. Cari-cari masalah, cari soal. Nah tapi mereka berkata, kita tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mendakwa Daniel kecuali di dalam ibadahnya. Di ayat sebelum ini dikatakan Daniel itu punya excellent spirit, roh yang luar biasa. Itu yang menyebabkannya berbeda dengan orang-orang lain. Saudara, karena sudah ada kebijakannya Darius, kalau ada orang menyembah yang lain selain kepada raja dan dewa-dewanya, maka dia akan diputuskan bersalah. Dia didakwa bersalah melawan titah raja. Saudara sekalian, Darius sudah kadung membuat perintah itu. Tetapi ketika dia tahu bahwa Daniel adalah orang yang dikenai dakwaan itu, dikatakan dia menjadi susah hati. Karena sahabatnya, orang yang dekat dengan dia, itu ternyata kena dengan hukumnya sendiri. Maka ketika Daniel dimasukkan ke dapur perapian, nah saudara sekali ada ke gua singa, saudara di dalam hati kecilnya Darius, apa yang saya bisa berlakukan kala itu? Dan saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu maha bijak. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha tahu. Apa yang terjadi kala itu adalah bahwa Tuhan memelihara Daniel dengan sangat luar biasa. Dan kala itu yang dilakukan oleh Tuhan adalah menyelamatkan Daniel dari mulutnya singa. Nah, ini sebuah sebuah keadaan yang sangat spektakuler dan ini tidak terjadi di mana-mana. Dan apa yang kala itu terjadi adalah keselamatan yang sangat luar biasa. Demi didengar Darius bahwa Daniel itu masih hidup, dikatakan, Daniel, apakah Allah yang engkau sembah itu sanggup menyelamatkan engkau? Apa jawabannya Daniel? Hiduplah Tuanku Raja. Daniel tidak balas dendam. Daniel tidak sakit hati. Daniel itu lebih memilih berintegritas di dalam iman kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau menyelamatkannya, maka Tuhan akan menolongnya. Tetapi kalau toh juga tidak, saudara sekalian, dedikasinya untuk imannya. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia udah tahu hukuman, dekret sudah dibuat. Tetapi dia 3 kali sehari berlutut berdoa, praise and worship. Dia melakukan penyembahan kepada Tuhan. Dia menghadap Yerusalem. Dia tahu saudara sekalian bait suci Tuhan ada di Yerusalem. Dia tahu Allahnya itu hidup. Maka dia tetap memuja Allah sekalipun konsekuensi dari imannya. Dia masuk di dalam gua singa. Ini sebuah nasionalisme yang sangat luar biasa sekali. Kalau dia mau cari muka, dia akan katakan, Raja Darius, aku tidak demikian, aku menyembah engkau saja. Tapi dia tidak lakukan. Dia sudah tahu dengan pendahulunya, Sadrah, Mesah, dan Abednego yang dimasukkan di dalam dapur perapian tetapi ditolong oleh Tuhan. Daniel tahu itu. Maka dia tahu kepada siapa dia percaya. Sifat nasionalisme itu akan ditunjukkan bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Coba di slide yang berikut. Ini slide yang terakhir, saudara-saudara sekalian. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang yang memiliki nasionalisme yang tinggi? Tadi kita sudah katakan nasionalisme itu berbicara apa yang kita dedikasikan kepada bangsa dan negara. Tetapi saya mau berkata apa yang kita dedikasikan untuk Tuhan. Membangun semangat nasionalisme berarti meresponi panggilan Allah dengan segenap hati. Entah karena Ida yang sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, karyawan-karyawan meresponi panggilan Tuhan dengan segenap hati. Engkau yang tawar hati sekarang, be careful. Jangan tinggalkan Tuhan. Engkau yang mulai kesulitan di dalam kuliah daring, be careful. Dengarkan panggilan Tuhan. Panggilan itu spesial untuk engkau dan spesial untuk saya. Dan melayani dengan motivasi yang tulus. Bukan untuk popularitas, bukan supaya kaya, bukan supaya dikenal orang, bukan supaya penggemarnya jadi banyak, supaya Twitternya itu ditweet oleh banyak orang, supaya Instagramnya itu menjadi followernya itu jutaan, supaya Facebooknya digemar. Bukan.
Tetapi melayani Tuhan karena kita memiliki belas kasihan. Melayani dengan motivasi yang tulus. Kenapa Rut dipakai oleh Tuhan? Motivasinya tulus di hadapan Allah. Kenapa Daniel diselamatkan oleh Tuhan? Motivasinya tulus di hadapan Allah. Kenapa orang bisa puluhan tahun bekerja secara Spartan. Menjadi orang yang berperang di sepanjang hidupnya. Dipelihara oleh Tuhan. Yosua. Apa yang dia mau cari dengan hati yang tulus mengatakan bahwa beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Memberikan yang terbaik dalam segala hal. Mahasiswa berikanlah prestasi yang terbaik di hadapan Tuhan. Kerjakanlah tugas-tugas dengan sebaik mungkin di hadapan Allah. Memberikan waktu yang khusus untuk Tuhan. Melakukan apapun, berikan yang terbaik. Ini bukan sekadar berbicara uang. Ini bukan sekadar berbicara posisi kita. Bukan Anda yang menjadi senat yang baru dilantik kemarin. Berikanlah pelayanan yang terbaik. Dosen-dosen memberikan pelayanan yang terbaik. Semua kita memberi yang terbaik. Apa yang terbaik di dalam hidup kita. Kalau Tuhan sendiri, Yesus sendiri memberikan yang terbaik. Yang terbaik di dalam dirinya. Maka mari kita berikan yang terbaik. Apa yang kita punya? Tuhan, aku punya ide, pemikiran, gagasan. Aku sumbangkan bagi Engkau, bagi STTBI dan bagi kerajaan Tuhan. Yes. Tuhan, aku punya talenta. Aku mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Yes. Tuhan, aku memberikan kepadamu apapun yang kita punya. Yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Maka berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Kalau di sepanjang bulan ini nasionalisme kita itu didorong, dimotivasi supaya lebih baik. Nah, saudara sekalian, saya rindu supaya kita adalah orang-orang yang memberikan heritage, memberikan warisan yang baik bagi orang di sekitar kita maupun setelah kita. Kalau kita memberikan yang terbaik selama kita studi, maka itulah dedikasi kita bagi bangsa dan negara ini. Berapa banyak kita berdoa bagi bangsa kita, bagi COVID yang sedang ada. Berapa banyak kita untuk menyerahkan bangsa ini kepada Tuhan. Saya senang Anda ikut di Zoom di dalam ibadah sore hari ini, tidak ikut untuk protes Omnibus Law hari ini. To wasting time. Nggak ada gunanya untuk protes-protes. Lebih baik bersujud di hadapan Tuhan supaya negeri ini dibebaskan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita gunakan berdoa bagi dokter, berdoa bagi suster, berdoa bagi rumah sakit, berdoa bagi dosen, berdoa bagi hamba Tuhan, gereja-gereja yang sedang melakukan gereja online supaya lewat semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Semangat kita harus seperti semangat seorang pahlawan. Apalagi kita menjadi pahlawan di dalam iman. Pasti kita berikan yang terbaik dan nasionalisme kita yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Darah-Mu tertumpah bagi kami, membasuh segenap dosa, kesalahan, dan kelemahan kami. Tuhan, Engkau meninggalkan segala kejayaan dan kemuliaan-Mu bagi kami manusia yang berdosa. Supaya kami merdeka. Dan Engkau menyebut kami anak-anak kekasih-Mu. Tuhan, kami adalah orang yang sudah dimerdekakan. Maka kami akan mendedikasikan hidup kami, gagasan kami, pikiran kami, termasuk ibadah dan pelayanan kami, kuliah kami, proses pembelajaran kami. Supaya lewat semuanya itu, Tuhan, kami boleh mengabdi bagi kerajaan-Mu. Dan kami mengabdi bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah kiranya lewat kehidupan kami, ada warisan yang indah. Ada semangat yang bergelora untuk melayani Engkau di dalam belas kasihan. Karena kami tahu Engkau memanggil kami untuk tujuan yang khusus dari Allah. Dan ajar kami Tuhan ikut dengan agenda-Mu. Supaya kami dan hidup kami berguna bagi diri kami, berguna bagi keluarga kami, berguna bagi gereja kami, berguna bagi STTBI. Bahkan kami berguna bagi bangsa dan negara. Tuhan, bagimulah segala puji, hormat, dan sembah. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Untuk doa tutup dan doa berkat, saya minta
saya undang kepada Ibu Dr. Gernaida Pakpahan untuk dapat menutup kami di dalam doa dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih di akhir ibadah kami, Engkau sudah menyertai kami sekalian. Dan Engkau, Tuhan, memperkenalkan dirimu lebih dekat dan lebih dekat dengan kami. Karena kami sadar kami perlu Tuhan dan urapan roh-Mu senantiasa kami memerlukannya. Di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan kami hendak berdoa bagi STT Battle Indonesia. Tolong Pak Ketua kami Pak Purim, demikian juga seluruh pimpinan, Ya, para dosen, para ya. tenaga kependidikan, Amin. demikian juga seluruh mahasiswa dan mahasiswi untuk program studi S1, S2 maupun S3 Ya, yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta, yang ada di tempat kos ya. maupun yang ada di gereja, yang ada di rumah maupun Hmm. tinggal di rumah saudara. Tuhan kami mempersembahkan semua ke dalam tangan Amin. Engkau. Dalam situasi Amin. seperti ini tolong kami, berikan kami hikmat, Ya, kebijaksanaan dan akal budi. Tolong juga Tuhan untuk renovasi yang sedang ya. berlangsung supaya bisa Yes, selesai amin. dengan baik. Dengan demikian kami boleh Amin. menggunakan kampus untuk melakukan aktivitas kami, tugas Amin. kami, dan khususnya memuliakan Engkau. Tuhan kami menyerahkan Amin. dosen-dosen yang kurang sehat ke dalam tangan Engkau. Jamah sembuhkan Amin. dalam nama Yesus. Demikian juga sekiranya Amin. ada mahasiswa yang mengalami sakit penyakit, biarlah kiranya kuasa darah Tuhan Yesus, jam. bilur-bilur Amin. Yesus menyembuhkannya. Anak-anak yang Amin. mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan di dalam hidup, kami percaya Tuhan di dalam Engkau senantiasa ada jalan keluar dan rancangan-Mu Amin. selalu baik dan baik buat kami. Engkau menolong seminari, Yayasan Battle juga BPH, bahkan gereja-gereja yang Ya, berdoa bagi kami, gereja yang mengingat kami. Tuhan, para yes. sponsor donatur yang senantiasa peduli dengan kami. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Ya, sekalian. Kami tidak amin. menyebut mereka satu demi satu, tetapi Tuhan Ya, yang mengenal mereka. Karena itu ya. Tuhan, seluruh sivitas akademika dan seluruh stakeholder yang ada, kami Dalam nama percayakan Yesus. kepadamu. Sekaligus kami berdoa bagi bangsa dan Ya, negara kami. Berikan hikmat kepada Pak Presiden, demikian juga dengan ya, seluruh kabinet menterinya. Boleh ya, bekerja dengan bergandengan tangan. Para gubernur, wali ya, kota, demikian juga bupati, camat, lurah, RT, RW. Kami ya. persembahkan kepadamu supaya mereka sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk memimpin penduduk yang ada di bawahnya. Yesus, Tuhan Yesus. tolong legislatif, eksekutif, judikatif, Engkau yang melawat mereka untuk takut akan Engkau. Khususnya Ya, untuk peraturan kerja, Omnibus Law. Tuhan, amin. Engkau yang menolong supaya demo-demo Tuhan menjadi demo yang terkendali. Lebih daripada Ya, itu Tuhan kami berdoa. Setiap pabrik boleh berproduksi, setiap pasar Tuhan ada para pedagang dan yes. pembeli. Pabrik-pabrik menjadi orang-orang yang produktif. UKM-UKM menjadi Ya, produktif. Kami percaya Tuhan tanah air dan ya, udara negeri kami adalah milik-Mu. Pulau-pulau, lautan, daratan apapun adalah milik Tuhan. yes, Tuhan kami yes. mempersembahkan 270 juta jiwa di negeri ini yang Yes. memerlukan akan Engkau. Tuhan Engkau lawat bangsa kami, bangsa yang besar ini. Tuhan kami persembahkan kepadamu. Amin. Kami tolak krisis ekonomi akan berlangsung atas bangsa ini. Tetapi bangsa ini adalah bangsa yang diberkati oleh Engkau. Tuhan Ya, kami tolak segala krisis sosial, konflik-konflik horizontal, kepentingan-kepentingan sektoral, kepentingan politik sesaat. Kami tolak dalam nama Yesus. Engkau Allah damai sejahtera berdaulatlah kiranya Engkau Tuhan atas amin. bangsa dan negara kami. Amin. Kami Amin. mendoakan seluruh rumah sakit, puskesmas, Yes. balai-balai kesehatan, mereka yang menderita, yang sakit, darah Yesus tertumpah bagi mereka. Bilur-bilur-Mu menjadi alat kesembuhan. Tuhan kami Yes. berdoa Yes. sembuhkan Amin. bangsa ini. Mereka yang menderita Amin. COVID, lawat Amin. Tuhan. Kami percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu Engkau nyatakan atas bangsa dan negara kami. Tolong para Ya, dokter, suster, para medis, supaya mereka Tuhan terjagai, ya, terlindungi. Mereka dibentengi oleh Tuhan sendiri. Supaya dengan kesehatan mereka boleh merawat bangsa dan yes. negara kami. Tolong Tuhan Kimia Farma, Kalbe Farma, Ya, pabrik-pabrik obat. Demikian juga peneliti-peneliti yang handal. ya, Supaya ada yes. antivirus,
yang bisa Tuhan dipakai, digunakan oleh bangsa dan negara kami. Tuhan berikan Ya. orang-orang cerdas atas bangsa ini. Orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Supaya mereka Tuhan boleh berkarya, boleh bekerja. Dengan demikian Dalam bangsa dan nama negara kami menjadi bangsa yang pulih. TNI Polri dalam sebagai nama. garda terdepan untuk keamanan Ya. bangsa negara kami. Sehati sepikir di dalam Ya. Engkau. Karena itu Tuhan kami mempercayakan seluruh penduduk negeri ini atas nama Yesus sendiri. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di gunung, di lembah, di pinggir pantai, di kota-kota besar. Tuhan Engkau yang melawat. Gereja Ya. Tuhan bersahati senantiasa sujud di hadapan Engkau, mendoakan bangsa dan negara kami. Gereja-gereja yang melakukan pelayanan online, semua Ya. dipakai oleh Tuhan. Gereja yang Amin. melakukan pelayanan manual dengan onsite Ya. juga dilawat oleh Tuhan. Ada pujian di Amin. rumah-rumah, ada penyembahan di rumah-rumah, ada nama Ya. Tuhan disuruhkan atas bangsa ini, ada glory bagi Tuhan. Ya. Karena itu Tuhan kami mempersembahkan segala puji, hormat dan sembah bagi Engkau. Saudara-saudaraku sekalian, kita akan kembali ke dalam tugas pekerjaan, Ya. pelayanan dan studi kita masing-masing. Ya. Terimalah olehmu damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa Ya. Sorgawi. Anugerah dan karunia keselamatan di dalam Ya. Kristus Yesus Tuhan. Tuntunan, bimbingan, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita mulai saat ini. Ya. Sampai Maranatha, Kristus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.